Sahabat bisnis dan manajemen, apa kabar? Semoga sukses selalu. Hari ini kita akan berbagi tentang hambatan-hambatan kita dalam melakukan pengembangan diri sehingga kita selalu menjadi pribadi-pribadi yang gagal. Nah, agar kita dapat berhasil dalam kehidupan kita sehari-hari, maka kita harus menghilangkan segala hambatan-hambatan dalam pengembangan diri. Saya sampaikan ada 10 hal yang menjadi hambatan dalam pengembangan diri dalam kesempatan kali ini. Yang pertama adalah tidak memiliki tujuan hidup yang tergambar secara jelas. Biasanya orang gagal karena tidak tergambar tujuan hidupnya secara jelas. Dia harus mendefinisikan tujuan hidupnya apa, seperti apa, ya. Ini tidak tergambarkan. Kemudian yang kedua adalah kurang termotivasi untuk memobilisasi kemampuan yang ada pada dirinya. Setiap orang punya kelebihan, setiap orang punya kemampuan. Dia kurang termotivasi bagaimana membangun kelebihan dirinya, ya, memobilisasi atau menggerakkan kelebihan sehingga menjadi sesuatu yang bernilai tinggi, bernilai lebih. Kemudian ketiga adalah enggan untuk mengenali dirinya sendiri. Saya ini siapa, ya, potensi saya apa, kekurangan saya apa yang saya dapat kembangkan. Nah, biasanya orang-orang yang gagal itu mereka selalu enggan, selalu kurang, ya, mengenali dirinya sendiri. Oke. Kemudian yang keempat adalah tidak mau menerima umpan balik. Tidak mau menerima sebuah saran dan kritikan. Jadi ada saran-saran yang positif mesti diterima. Kemudian yang negatif tentu kita jadiin sebagai sesuatu yang tetap kita harus menjadi motivasi kita untuk jadi baik. Kegagalan untuk menerima umpan balik. Kemudian yang kelima adalah tidak mau mengambil risiko. Hidup ini risiko, ya. Segala sesuatu yang akan kita lakukan penuh risiko. Setiap bisnis kita lakukan risiko. Bahkan tidur pun penuh risiko. Makan terlalu banyak pun penuh risiko. Kenapa kita tidak harus mengambil risiko? Ya, hanya yang paling penting semua risiko harus dianalisa secara baik. Bukan berarti tidak mau mengambil risiko. Jika tidak mengambil risiko berarti tidak akan mendapat sesuatu hasil. Oke. Kemudian yang keenam adalah takut pada situasi baru. Biasanya orang sudah mengalami comfort zone, sudah tempatnya nyaman, istilahnya zona nyaman, ya, tidak mau lagi berubah, ya kan? Dia takut menghadapi situasi suatu baru. Nanti inilah itu gimana dan seterusnya dengan berjuta-juta alasan. Sehingga kesempatan yang sudah di depan mata itu menjadi hilang begitu saja karena dia takut menghadapi situasi-situasi yang baru. Oke, yang ketujuh adalah biasanya kurang keyakinan diri. Nah, orang-orang yang gagal mengembangkan dirinya itu karena hambat biasa kurang yakin. Saya kurang mampu, saya kurang cerdas, saya miskin, saya dan akhirnya memang tidak bertindak apa-apa karena tidak punya kemampuan atau tidak punya keyakinan kepada dirinya. Oke, kedelapan adalah sikap acuh tak acuh atau sikap masa bodoh. Sikap acuh tak acuh ini sikap orang yang selalu menghilangkan setiap kesempatan yang ada. Kesempatan di depan mata akhirnya hilang percuma karena kita sikap masa bodoh dan acuh tak acuh. Ya, tidak dapat menangkap semua peluang dan kesempatan termasuk dalam pengembangan diri kita sendiri. Kemudian yang kesembilan adalah jalan pikiran yang negatif. Orang yang selalu berpikiran negatif, segala tindakan-tindakannya itu negatif. Ya, jadi habis waktu, pikiran dan tenaga hanya dengan hal-hal yang negatif. Si A begini, si B begitu, oh itu gagal karena ini karena ini, dan suruh bergunjing dan seterusnya. Sehingga tidak ada yang dia buat, ya. Dia hanya berpikiran negatif saja. Orang ngasih kebaikan saja kepadanya selalu dilihat dengan matanya ada sesuatu yang punya tujuan negatif. Nah, jadilah jiwa-jiwa yang positif, ya, jangan berpikiran negatif. Dan yang terakhir yang ke-10 yang menjadi hambatan dalam pengembangan diri adalah selalu mencari kambing hitam. Yang ke-10 ini selalu mencari kambing hitam. Saya bodoh, saya miskin, saya tidak punya modal, saya pendidikan rendah. Ya semuanya sesuaikan dengan kemampuan dan potensi yang ada dalam diri kita.
Tapi jangan pernah mencari kambing hitam, ya. Jangan pernah mencari masalah yang di luar kontrol dan kendali kita, ya. Tetapi semua itu adalah dapat kita kembangkan dari potensi yang kita miliki. Demikian 10 hambatan dalam pengembangan diri yang kita dapat hilangkan sehingga kita dapat menjadi pribadi-pribadi yang sukses. Semoga teman-teman semua menjadi pribadi yang sukses, dan berikutnya kita akan berbagi tentang tip bisnis dan manajemen lainnya. Semangat pagi!